Halo semuanya, di sini aku dan temen aku bakalan bahas materi tentang perencanaan dan strategi keuangan. Di sini kita bakal jelasin tentang pengertian perencanaan keuangan yang berisi anggaran, titik impas, rasio leverage, dan return on investment. Gak lupa juga pengertian dari strategi keuangan, tujuannya, komponennya, dan juga implementasinya. Kita mulai aja kali ya. Sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu perencanaan keuangan? Pasti sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya. Tapi biar lebih jelas lagi, kita panggil teman kita yang satu ini nih, Kang Rehan, buat ngejelasin apa sih yang dimaksud dari perencanaan keuangan dan isinya. Oke, silahkan Kang Rehan. Halo semuanya, kenalin aku Rehan yang akan ngejelasin tentang perencanaan keuangan. Jadi, perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan tersebut, yang pertama, perencanaan keuangan tidak menjanjikan orang menjadi kaya mendadak. Akan tetapi, lebih pada pendisiplinan langkah untuk mengendalikan diri dan menyediakan kondisi finansial masa depan terbaik bagi diri sendiri dan keluarga secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan finansialnya saat ini. Yang kedua, jaminan keuangan yang aman. Dan yang ketiga, perencanaan keuangan keluarga akan membantu secara efisien dan efektif meraih cita-cita finansial. Nah, di sini kan kita akan membahas anggaran. Anggaran juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, mencakup jangka waktu tertentu. Untuk yang ketiga, memperkirakan potensi keuntungan suatu unit bisnis. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen, yang artinya manajemen bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan yang dianggarkan. Untuk yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Anggaran juga merupakan penghubung antara sumber daya keuangan dan perilaku, seperti planning, perorganisasian, actuating, dan juga pengendalian. Oke, kita selanjutnya membahas tentang BEP atau titik impas. Jadi, titik impas adalah suatu keadaan di mana total pendapatan dari penjual produk hanya sama dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Jadi, secara geometris, BEP merupakan perpotongan kurva pendapatan total dan kurva biaya total. BEP dapat diartikan sebagai keadaan di mana dalam operasional perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Namun, analisa BEP tidak hanya untuk mengetahui apakah kondisi 45 perusahaan sudah mencapai titik BEP saja. Selanjutnya, kita membahas leverage. Jadi leverage mengandung biaya tetap dalam usaha yang menghasilkan keuntungan. Istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat leverage, maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian atau uncertainty dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula. Tetapi, pada saat yang sama, hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Oke, teman-teman, kita yang terakhir ada return on investment atau ROI, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi suatu investasi dalam menghasilkan keuntungan. ROI sering digunakan oleh perusahaan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi profitabilitas suatu proyek atau investasi yang dilakukan. Dalam manajemen keuangan, ROI memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian modal yang telah diinvestasikan. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modalnya dengan efisien untuk menghasilkan keuntungan. Oke, keren banget ya penjelasannya. Sekarang kita masuk ke apa sih itu strategi keuangan? Strategi keuangan adalah pendekatan yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau organisasi untuk mengelola sumber daya keuangan
mereka guna mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi ini mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan investasi, pengelolaan risiko, efisiensi biaya, serta optimalisasi pendapatan dan profitabilitas. Tujuan dari strategi keuangan diantaranya memaksimalkan profitabilitas, mengoptimalkan struktur modal, memastikan likuiditas yang cukup, memitigasi risiko keuangan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Strategi keuangan juga memiliki beberapa komponen loh, antara lain 1. Manajemen arus kas untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran agar perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. 2. Perencanaan investasi melakukan analisis risiko untuk memilih investasi yang paling menguntungkan. 3. Pengelolaan utang dan modal untuk menentukan rasio optimal antara ekuitas dan utang untuk mengurangi risiko kebangkrutan. 4. Strategi pengendalian biaya untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi produktivitas. 5. Diversifikasi sumber pendapatan untuk mengembangkan lini bisnis baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Dan yang terakhir, 6. Manajemen risiko keuangan memonitor faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu implementasi. Ada apa aja sih? Yang pertama, analisis keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan saat ini melalui laporan keuangan dan rasio keuangan. 2. Menyusun anggaran, membuat anggaran tahunan yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran. 3. Monitoring dan evaluasi. Secara rutin mengevaluasi hasil keuangan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan yang terakhir, keempat, peningkatan literasi keuangan, memberikan pelatihan dan edukasi keuangan kepada tim manajemen dan karyawan. Wah, gimana nih teman-teman? Cukup jelas kan materi yang udah kita jelasin? Cukup kali ya? Oke deh, karena dari itu kita cukupin aja podcast hari ini ya Teh ya? Iya nih Kang, udah di penghujung aja nih. Oke deh, kita mau ucapin makasih buat kalian yang udah simak sampai akhir. Dan kita tutup podcast hari ini. Terima kasih semuanya.